Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadil SAG. Saya sebagai guru PAI di SMN 1 Nanggerak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang permasalahan siswa di SMN 1 Nanggerak. Pada konsep masalah yang pertama itu sumber masalah. Masalah yang saya hadirkan di sini yaitu tentang kelalaian dalam melaksanakan ibadah sholat, terutama yang terrealisasikan di sekolah, itu sholat duhur maupun sholat asar. Yang pertama itu sumber masalahnya, yang kedua masalah yang terjadi di lapangan, dan yang terakhir yaitu solusi untuk permasalahan yang terjadi. Yang pertama sumber masalah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa siswa-siswi itu kebanyakan mayoritasnya itu cenderung malas dan lalai dalam melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Sholat zuhur mereka biasanya ada yang tidur di kelas setelah pelajaran sebelum sholat zuhur itu. Ada yang jajan tanpa mempedulikan jajan boleh, tapi mesti ada kesadaran untuk sholat untuk selanjutnya. Kebanyakan itu tidak. Ada beberapa yang iya. Apalagi sholat asar yang di jam pulang, rata-rata mereka lebih baik menunggu di gerbang daripada melaksanakan sholat asar. Nah, sumber masalahnya yang pertama, sumber masalah yang terjadi dari faktor internal tentu saja. Salah satunya adalah akibat tadi kebiasaan siswa di rumahnya masing-masing. Yang artinya hasil dari didikan orang tua yang tidak mencapai ketuntasan atau dari pembiaran orang tua terhadap anak-anaknya. Saya pribadi sering bertanya kepada anak-anak, apakah kalian ketika pulang sekolah ditanya oleh orang tua, sudah sholat asar belum? Nah, rata-rata mereka menjawab tidak. Nah ya, dalam gambaran ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang tua itu ya tidak peduli terhadap anaknya apakah sudah sholat ataupun tidak. Bahkan saya juga sering bertanya, apakah kalian tadi sholat subuh di masjid? Rata-rata tidak. Mereka menjawab, ya orang tua saya juga pak nggak sholat subuh di masjid, yang begitu. Jadi faktor internal ini itu sangat penting. Bagaimana bisa menjadi kebiasaan itu jadi dalam faktor internal. Orang tuanya itu sendiri yang mesti mendorong dan mengajak serta mendidik anak-anaknya, terutama peduli terhadap sholat. Karena apa? Karena sholat itu merupakan inti daripada ibadah. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu akibatnya pergaulan dengan teman-teman atau kelompok yang memang mempengaruhinya seperti itu. Kebanyakan kelompok atau kawan-kawannya itu tidak peduli, ada yang main game dan lain sebagainya. Walaupun adzan berkumandang, ya tetap saja main game. Nah, kita bisa lihat bagaimana yang ada di pesantren, yang ada di majlis-majlis taklim itu kebanyakan ketika ya waktu sholat, ya mereka sholat. Apalagi di sana peraturannya sangat ketat di pesantren. Jadi guru itu tidak hanya sadar tentang kewajiban mendidik, tidak hanya kewajiban mengajarkan ilmu, akan tetapi kewajiban dalam mendidik, menyadarkan, serta sampai ke arah sholatnya pun diperhatikan. Nah, masalah yang terjadi yang dipilih adalah kelalaian siswa-siswi dalam kesadaran melaksanakan sholat fardu, terutama waktu sholat yang terrealisasikan di sekolah, itu sholat duhur dan sholat asar. Dari satu bangunan masjid di lantai bawah yang khusus laki-laki, sedangkan lantai 2 perempuan, yang laki-laki dulu sholat berjamaah tidak mencapai setengahnya, apalagi sholat asar yang bersama dan waktu jam pulang dari kegiatan belajar di sekolah. Nah, di sekolah kita ada sholat duha setiap Selasa sampai Jumat, karena hari Senin itu ada upacara. Itu selalu penuh, karena pagi-pagi itu kelihatan gitu yang tidak sholat itu siapa. Jadi diarahkan oleh kesiswaan untuk langsung menuju masjid sebelum pembelajaran dimulai.
penuh sempurna. Tapi ketika waktu duhur tidak hanya sampai setengahnya yang melaksanakan salat duhur di awal waktu. Mungkin nanti ada sesi yang kedua bagi yang terlambat dan lain sebagainya. Apalagi salat asar kebanyakan anak-anak pada pulang, tidak melaksanakan salat asar dulu di masjid. Nah, adapun solusi untuk permasalahan yang terjadi, yang pertama itu solusinya dari faktor internal, bisa dimulai dengan hal sederhana secara teori, yaitu dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru yang memberikan contoh terlebih dahulu. Sebagaimana konsep dakwah mengajak, bukan memerintah saja. Jadi gurunya dulu yang cekatan, yang melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Jadi anak-anaknya bisa melihat, oh ternyata guru saya sholat, masa saya nggak malu. Konsepnya dakwah, mengajak, bukan memerintahkan. Insya Allah, kalau misalkan semua gurunya kompak, insya Allah anak-anaknya pun akan kompak. Yang kedua, faktor eksternal. Pertama, memperketat peraturan terkait hal ini, semisal dan mengingatkan setiap jam salat melalui seruan dari pusat informasi yang diserukan dan terhubung ke kelas-kelas maupun ke semua tempat yang ada di sekolah. Seperti mikrofon, jadi setiap waktu sebelum dulu diingatkan. Bagi semua siswa, siswi jangan lupa sholat. Perempuan yang haid untuk melaksanakan kegiatan keputrian. Yang kedua, melaksanakan aksi nyata dan melakukan pemeriksaan kelas-kelas dan prosedur maupun aturan yang sudah dibuat. Ini sudah dilakukan di kita, hanya belum maksimal. Di setiap waktu zuhur itu, kesiswaan itu keliling dan stafnya itu keliling untuk melihat siapa yang belum sholat, untuk menanyai siapa yang lalai akan sholatnya. Begitu, karena mau bagaimanapun juga di waktu zuhur dan asar itu yang menjadi salah satu mereka itu menjadi tanggung jawab sekolah, dalam hal ini adalah guru-guru. Kalau di rumah, di luar sekolah itu tanggung jawab orang tua. Nah, kalau misalkan di sekolah itu tanggung jawab kita.